Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan biaya produksi. Nah, isi dari laporan biaya produksi ini terdiri dari tiga ya. Yang pertama ada data produksi yang berisi mengenai barang yang dimasukkan dalam proses ya. Seperti tadi yang contoh yang ini ada barang yang dimasukkan ke dalam proses tadi ada 100 unit contohnya ya. Kemudian ada produk yang selesai. Nah, tadi dari 100 unit tadi yang selesai ada 80 misalnya ya, 80 unit. Kemudian ada BDP akhirnya berarti 20 unit. Nah, kalau data produksi ini sudah diwakili tadi yang ada di sini ya. Nanti kita coba lihat contoh soalnya. Oke, untuk yang kedua kita akan menghitung biaya yang dibebankan. Nah, di sini ya, biaya yang dibebankan. Jadi, di dalam biaya yang dibebankan dalam proses produksi ya, itu ada biaya yang dikeluarkan pada periode laporan baik total maupun per unit. Ya, jadi nanti berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk ini gitu ya. Yang dikeluarkan baik biaya totalnya ya, biaya dari biaya bahan baku, tenaga kerja dan juga overhead pabrik ya, karena itu merupakan biaya produksi ya. Kemudian nanti dihitung juga berapa sih biaya unitnya ya, per unitnya gitu ya. Nah, di sini untuk menghitung biaya per unit ini rumusnya adalah total biaya dibagi unit ekivalen. Ya, jadi total biaya masing-masing yang dikeluarkan di biaya produksi ini dibagi dengan unit ekivalen. Ya, untuk unit ekivalen itu apa? Nanti kita bahas ya. Oke, untuk yang ketiga ada perhitungan biaya produksi. Nah, kalau perhitungan biaya produksi ini nanti setelah tadi ya proses produksi selesai, nanti akan ada produk jadi dan juga barang dalam proses akhir atau BDP akhir ya. Nah, itu baik produk jadi maupun BDP akhir itu harus dihitung ya harga pokoknya ya. Jadi kita menghitung untuk biaya produksinya jumlah yang dibebankan pada produk jadi ya dan jumlah yang dibebankan pada BDP akhir di departemen yang bersangkutan ya. Oke, kita sekarang coba lihat contoh soalnya ya. Perhitungan harga pokok proses menurut metode FIFO. Nah, di sini ada yang namanya ekivalen tadi ya, atau istilah lainnya seharga ya. Nah, ekivalen atau seharga ini adalah yang menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan baik biaya bahan ya maupun biaya tenaga kerja serta biaya overhead dalam satu periode ya. Jadi nanti dihitung dulu nih berapa ekivalennya ya. Berapa unit ekivalennya yaitu berapa banyak unit yang telah menyerap biaya produksinya ya, yaitu yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik ya pada suatu periode pada saat satu periode misalnya tadi periode produksinya batch pertama gitu ya, batch pertama misalkan. Nah, itu nanti dihitung dulu unit ekivalennya ya. Nah, di sini rumus untuk menghitung unit ekivalen ini adalah unit selesai atau barang selesai ya atau produk jadi ya pada batch pertama itu di departemen yang bersangkutan ya, ditambah barang dalam proses akhir atau BDP akhir ya. BDP akhir dikali tingkat persentase tingkat penyelesaian dikurangi BDP awal ya dikali persentase penyelesaian. Nah, ini karena tadi ya metodenya itu FIFO, maka di sini harus dikurangi dulu BDP awal ya dikali tingkat penyelesaian. Oke. Kita lihat di sini kemudian untuk yang kedua tadi ya, kita lihat di sini untuk laporan biaya produksi tadi ada data produksi, biaya yang dibebankan dan perhitungan biaya produksi. Kalau data produksi ini sudah terwakili biasanya ada di soal ya, barang yang masuk berapa ya, kemudian nanti yang selesai berapa, BDP akhirnya berapa gitu ya. Sehingga langkah yang selanjutnya setelah menghitung unit ekivalen itu kita menentukan biaya yang dibebankan ya. Yang unsur yang kedua ini ya, biaya yang dibebankan. Oke. Untuk menghitung biaya yang dibebankan menurut metode FIFO itu kita masukkan dulu harga pokok BDP awalnya.
ya. Harga pokok BDP awal di suatu departemen, ya, misalnya sebesar berapa. Kemudian ditambah dengan elemen biaya produksi yang dibebankan atau yang terjadi pada saat proses produksi sekarang, ya, atau bulan ini. Nah, jadi elemen biaya produksinya terdiri dari BB atau biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik, ya. Nah, kemudian di sini harga pokok bulan ininya berapa, ya? Misalnya 1 juta contoh untuk BB, ya. Kemudian BTK 2 juta misalnya, dan BOP contohnya 4 juta, ya. Nah, nanti untuk harga pokok bulan ini juga ada di soal, ya. Nanti tinggal dipindahkan saja. Nah, kemudian selain ada harga pokok bulan ini, kita menghitung biaya per unit, ya. Nah, untuk memperoleh biaya per unit itu diperoleh dari harga pokok bulan ini ya, yang tadi 1 juta dibagi unit ekivalen. Unit ekivalennya yang tadi yang telah kita hitung di awal di sini, ya, yaitu kita menghitung besarnya atau banyaknya unit yang telah menyerap biaya produksi, ya. Jadi di sini untuk mengisi biaya per unit itu adalah harga pokok bulan ini dibagi dengan unit ekivalen, ya. Nanti berapa harganya di sini per unitnya, ya. Kemudian untuk BTK juga sama, ya. Biaya tenaga kerja juga sama, ya. HP bulan ini dibagi unit ekivalen berapa nilainya di sini, ya. Kemudian untuk yang overhead pabrik pun sama, ya, harga pokok bulan ini dibagi unit ekivalen itu menghasilkan biaya per unit. Nah, ini masing-masing baik untuk biaya per unit maupun harga pokok bulan ini itu ditambahkan, ya, menjadi jumlah yang dibebankan. Ingat, bukan hanya yang biaya produksi saja yang ditambahkan, tetapi harus ditambahkan juga dengan harga pokok BDP awal, ya. Jadi jumlah yang dibebankan ini adalah penjumlahan antara HPBDP awal dengan yang ketiga unsur yang ini, ya, yang biaya produksi untuk bulan ini, ya. Oke, kemudian untuk biaya per unitnya pun ini ditambahkan semuanya, ya. Oke. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung harga pokok, ya, baik harga pokok produk jadi maupun harga pokok BDP akhir, ya. Nah, untuk harga pokok BDP awal, maaf, untuk perhitungan atau untuk menghitung harga pokok produk jadi, ya, itu kita masukkan dulu harga pokok BDP awal. Harga pokok BDP awalnya berapa? Ya. Kemudian biaya konversi. Nah, di sini ada biaya konversi nih. Biaya konversi itu adalah biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik, ya. Jadi biaya konversi ini menghitungnya adalah dengan cara BDP awal dikali sisa tingkat penyelesaian dikali biaya konversi per unit, ya, itu sebesar berapa. Kemudian di sini harga pokok barang selesai yaitu dilihat atau dihitung melalui barang selesai atau unit produk yang jadinya gitu, ya, dikurangi BDP awal dikali jumlah biaya per unit yang tadi telah kita hitung di langkah sebelumnya, ya. Nah, nanti ini, ya, harga pokok barang yang ditransfer ke departemen berikutnya, ya. Jadi ini adalah harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen 2 misalnya, ya. Kalau sudah jadi di departemen 1. Nah, inilah penjumlahan dari harga pokok BDP awal, kemudian biaya konversi, ya, sisanya, dan juga harga pokok barang selesai, ya. Nah, kemudian itulah harga pokok produk jadi. Dan kemudian sekarang kita menghitung harga pokok untuk BDP akhir, ya, yang terdiri dari 3 unsur tadi, biaya tadi, ya, BBB, BTK, dan juga BOP. Nah, untuk BB atau biaya bahan baku itu diperoleh rumusnya dari BDP akhir, ya, atau tadi tingkat BDP akhir atau barang dalam proses akhir berapa unit dikali tingkat penyelesaian. Kemudian dikali biaya per unit, biaya BB per unit yang kita peroleh dari yang perhitungan ini, ya. Oke, sehingga menghasilkan berapa nilainya di sini, ya. Kemudian untuk BTK dan BOP pun sama, ya, rumusnya, sehingga menghasilkan jumlah BDP akhir, ya. Nah, ini kemudian